Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Suhaila Ilma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pahlawan nasional pertama dari Provinsi Papua Barat. Tahukah teman-teman sejarah perjuangan beliau? Pahlawan nasional pertama dari Provinsi Papua Barat ialah Mahmud Singgarai Rumagesan. Sejak merdeka dari jajahan Belanda pada tahun 1945 di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia pernah berseteru dengan penjajah Belanda untuk memperebutkan kembali wilayah Papua Barat. Tak banyak yang mengenal pahlawan asal Papua. Salah satunya ialah Mahmud Singgarai Rumagesan yang baru saja diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada momen Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 lalu. Nama Mahmud Singgarai Rumagesan kalah populer dengan nama pahlawan nasional lainnya yang juga dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo. Nama Sultan Ba'abullah jauh lebih dicari rakyat Indonesia. Begitu pula dengan Raden Said Sukanto. Sebenarnya kepahlawanan Mahmud Singgarai Rumagesan tak kalah monumental loh teman-teman. Yuk mengenal lebih dekat sang Raja Pejuang Integrasi ini yuk teman-teman. Raja Rumagesan lahir di Kokas pada 27 Desember 1885. Beliau merupakan raja termuda di Provinsi Papua Barat. Beliau adalah raja di wilayah Sekar yang bergelar Raja Al-Alam Ugar Sekar. Tahukah teman-teman arti dari nama beliau ini? Arti dari nama beliau ini ialah raja yang lahir dan tumbuh tanpa pengaruh dan kuasa dari kerajaan lain. Perlawanan awalnya dimulai saat kapitalisme masuk ke wilayah kerajaan Kokas. Saat itu, maskapai Kolin, yakni perusahaan milik Belanda, memperkerjakan buruh dengan sangat kasar. Mahmud Singgarai Rumagesan meminta kepada mereka untuk tidak memperkerjakan buruhnya dengan sangat kasar. Alhasil, Raja Rumagesan dibawa ke Saparua bersama 73 pengikutnya. Di Saparua, beliau dihukum selama 15 tahun masa penjara. Beruntungnya, tak selama itu, karena ia bebas setelah masa tahanan 7 tahun berkat Muhammad Husni Tamrin, yakni anggota Dewan Rakyat. Tak sampai di situ perjuangan beliau teman-teman. Saat Jepang kalah pada tahun 1945, pasukan sekutu mulai mendarat dan meminta raja-raja Papua untuk mengibarkan kembali bendera Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1946, Raja Rumagesan meminta rakyatnya untuk menurunkan kembali bendera Belanda. Perlawanan terhadap Belanda ini juga dilakukan oleh raja-raja Papua lainnya seperti di Kaimana oleh Raja Aituarau. Alhasil, atas pemberontakan ini terjadilah pertempuran besar di mana pasukan sekutu membawa pasukan bantuan dari Sorong. Raja Rumagesan sendiri ditangkap dan dibawa ke Pulau Dom yang terletak di Sorong. Di Sorong, Raja Rumagesan merencanakan pemberontakan dengan bekal 40 pucuk senjata Heiho. Namun, rencananya tersebut gagal. Ia lalu dimasukkan ke sel isolasi selama 6 bulan. Bahkan, Mahmud Singgarai Rumagesan nyaris dihukum mati. Namun, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Mahmud Singgarai Rumagesan diubah menjadi hukuman seumur hidup. Dari penjara, beliau menebarkan semangat nasionalisme yang dimilikinya kepada para tahanan. Tak jarang, sipir penjara pun ikut terpengaruh dengan semangat nasionalisme yang ditebarkannya. Namun, tahukah teman-teman, beliau tidak hanya dipenjarakan di satu penjara. Namun, beliau dipindah-pindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya, seperti di Saparua, Sorongdom, Manokwari,
Hollandia atau biasa disebut dengan Jayapura, hingga ia dibawa dan diasingkan ke Makassar. Kendati demikian perjuangan beliau teman-teman, Irian Barat dinyatakan merdeka dari kolonial Belanda setelah diputuskan di konferensi meja bundar. Mahmud Singgarai Rumahgesang akhirnya dibebaskan dari penjara setelah konferensi meja bundar. Pada tahun 1953, beliau mendirikan Gerakan Cendrawasih Revolusional Irian Barat yang bertujuan untuk membantu pemerintah RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat dari cengkraman kolonial Belanda. Dia menjadi tokoh yang menyerukan Irian Barat harus kembali ke Indonesia pada Sidang Dewan Nasional 1957. Puncak berbagai usaha ini dilakukan dengan dikeluarkannya Tri Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961. Keinginannya untuk kembali dan melihat tanah Papua bebas dari jeratan kolonial Belanda tercapai ketika ia kembali ke kampung halamannya pada 15 Mei 1964. Namun sayangnya 2 bulan kemudian beliau menghembuskan nafasnya pada 5 Juli 1964. Nah teman-teman, sebagai generasi milenial di Kabupaten Fakfak ini, sudah sepatutnya kita mencontoh dan mengambil hikmah dari setiap perjuangan yang beliau berikan kepada kita. Marilah menjadi pribadi yang lebih baik, jangan pula menjadi penjajah-penjajah modern. Demikian secuil cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sih. Nonton supaya bisa tahu, oh iya saya tadi salahnya di sini, supaya kalau memang disuruh untuk mengulang kakak sudah tahu tadi kesalahannya kakak di mana. Boleh? Kakak bisa tahu, oh iya kesalahannya tadi. Hah? Minum dulu. Anggap saya nonton kayak kemarin teman-teman nonton.